Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan paper kami untuk Proceeding Seminar Nasional Manajemen dengan paper yang berjudul Pengaruh Earning Per Share dan Current Ratio terhadap harga saham pada PT Sumber Alfa Riat Trijaya Tbk periode 2015 sampai 2024 yang disusun oleh saya sendiri, Amelia Putri Prahesariadi, beserta teman-teman saya yaitu Vika Pramudita, Mutiasari Dewi, dan juga Valia Fiskarina. Judul paper kami diangkat dari masalah yang dilatar belakangi oleh bahwa di era digitalisasi saat ini semakin banyak minat investor untuk menanamkan modalnya di berbagai perusahaan besar. Salah satu perusahaan retail terbesar yang ada di Indonesia yaitu PT Sumber Alfa Riat Trijaya Tbk, di mana mereka memperluas jaringan minimarketnya di berbagai lokasi agar konsumennya dapat memperoleh berbagai barang kebutuhan dengan harga yang kompetitif. Berdasarkan laporan keuangannya, terlihat adanya fluktuasi laba bersih yang signifikan pada periode 2015 sampai dengan 2024. Maka agar tetap bisa bersaing di pasar yang semakin ketat, perusahaan tersebut perlu memastikan bahwa laba bersihnya tetap tinggi dan juga harga sahamnya tetap menarik bagi para investor. Maka dari itu kami mengindikasikan lewat rasio keuangan, earning per share, dan juga current ratio terhadap harga saham yang menjadi fokus pada penelitian ini. Selanjutnya ada kajian literatur. Yang pertama ada earning per share atau EPS atau laba per saham adalah rasio yang menggambarkan seberapa besar laba bersih perusahaan yang dapat dibagikan kepada semua pemegang saham. Sedangkan current ratio adalah suatu rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban lancarnya dengan memanfaatkan aktiva lancar perusahaan. Selanjutnya ada harga saham yang merupakan indikator yang sangat krusial dalam mencerminkan nilai suatu perusahaan. Pada bagian metode penelitian, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi pada penelitian ini adalah laporan keuangan pada PT Sumber Alfa Riat Trijaya Tbk periode 2015 sampai dengan 2024. Sampel penelitian ini yaitu laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi PT Sumber Alfa Riat Trijaya Tbk periode 2015 hingga 2024. Data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulannya itu dengan cara mengunduh data berupa laporan keuangan PT Sumber Alfa Riat Trijaya Tbk periode 2015 sampai 2024 dari website resmi perusahaannya. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan dukungan uji statistik deskriptif, uji regresi linear berganda, uji asumsi klasik seperti normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan juga autokorelasi, serta uji signifikansi secara parsial atau uji T, dan juga simultan atau uji F yang dilengkapi dengan uji koefisien determinasi untuk mengetahui besarnya pengaruh EPS dan juga CR terhadap harga saham. Saya, Vika Pramudita, di sini akan menjelaskan mengenai hasil berdasarkan beberapa uji yang telah dilakukan. Yang pertama ada analisis deskriptif. Berdasarkan tabel yang ditampilkan di PowerPoint, jumlah data yang dianalisis sebanyak 10 data yang diambil dari laporan keuangan PT Sumber Alfa Riat Trijaya Tbk selama 10 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2015 sampai tahun 2024. Variabel earning per share memiliki nilai minimum sebesar 0,01, nilai maksimum sebesar 0,08, dengan nilai rata-rata sebesar 0,0380, dan standar deviasi sebesar 0,02956.
Pada variabel current ratio, nilai minimum adalah sebesar 0,08, nilai maksimum sebesar 1,56, dengan rata-rata sebesar 1,4547, serta standar deviasi sebesar 0,20659. Variabel harga saham memiliki nilai minimum sebesar 580, nilai maksimum sebesar 2.930, dengan rata-rata sebesar 1.407,50, serta standar deviasi sebesar 987,888. Selanjutnya, ada uji normalitas. Untuk melanjutkan pengujian data berdistribusi normal atau tidak, uji statistik Kolmogorov-Smirnov digunakan pada uji normalitas selain uji grafik. Kriteria pengambilan keputusan dalam uji ini adalah jika nilai signifikansi dua arah lebih besar dari 0,05, maka data dianggap berdistribusi normal atau lolos uji normalitas. Berdasarkan tabel yang ditampilkan di PowerPoint, diketahui bahwa nilai signifikansi dua arah sebesar 0,145, yaitu lebih besar dari 0,05, yang artinya data residual memenuhi syarat dan data berdistribusi normal. Selanjutnya, ada uji multikolinearitas. Berdasarkan tabel yang ditampilkan di PowerPoint, nilai tolerance untuk variabel earning per share dan current ratio adalah 0,895 yang lebih besar dari 0,10. Selain itu, nilai FIF sebesar 1,118 yang lebih kecil dari 10. Hal ini membuktikan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas. Selanjutnya ada uji heterokedastisitas. Berdasarkan gambar yang tertera, menggunakan uji scatter plot, diketahui bahwa titik-titik menyebar secara acak. Hal ini mengartikan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dan pengujian dapat dilanjutkan. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Dalam uji autokorelasi menggunakan uji rantes, dapat diketahui nilai sig-nya sebesar 0,314 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi. Dari persamaan berikut dapat diartikan nilai koefisien konstanta saham sebesar 224,952 menyatakan bahwa earning per share dan current ratio masing-masing bernilai 0, maka harga saham bernilai 224,952. Nilai koefisien regresi earning per share sebesar 32477,953 menunjukkan bahwa earning per share memiliki pengaruh positif terhadap harga saham, yang artinya setiap kenaikan earning per share 1% akan menaikkan harga saham sebesar 32477,953. Selanjutnya, nilai koefisien current ratio sebesar negatif 35,082 menunjukkan bahwa current ratio memiliki pengaruh negatif terhadap harga saham, yang artinya setiap penurunan current ratio 1% akan menurunkan harga saham sebesar negatif 35,082. Selanjutnya yaitu uji hipotesis parsial atau uji T. Merujuk pada rumus T tabel, yaitu didapatkan nilai sebesar 2,365. Berdasarkan pada hasil uji hipotesis parsial atau uji T menunjukkan bahwa variabel earning per share didapatkan nilai T hitung sebesar 9,905 yang artinya lebih besar dari T tabel dengan nilai signifikansi 0,001 yang artinya lebih kecil dari 0,05 sebagai taraf signifikansi, sehingga HO ditolak dan HA diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel earning per share ini berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Yang kedua yaitu variabel current ratio. Didapatkan nilai T hitung yaitu negatif 0,075 yang artinya lebih kecil dari T tabel dan nilai signifikansi sebesar 0,942
2 yang artinya lebih besar dari 0,05 sebagai taraf signifikansi, sehingga HO diterima dan HA ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel current ratio ini tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Selanjutnya yaitu uji hipotesis simultan atau uji F. Merujuk pada F tabel didapatkan nilai sebesar 4,737, sedangkan hasil uji hipotesis simultan atau uji F ini didapatkan hasil F hitung sebesar 54,556 yang artinya lebih besar dari 4,737 dengan taraf signifikansi yaitu 0,001 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel earning per share dan current ratio secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Next yaitu hasil uji koefisien determinasi. Berdasarkan pada tabel di samping didapatkan nilai edges R-square yaitu sebesar 0,922, sedangkan R-square-nya itu didapatkan hasil 0,940. Hasil 0,940 ini didapatkan dari kuadrat koefisien korelasi R yaitu sebesar 0,969. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi variabel independent earning per share dan current ratio terhadap harga saham yaitu sebesar 94,0%, sedangkan 6% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam jurnal ini. Berdasarkan pada penelitian yang telah kami lakukan dalam jurnal ini mengenai pengaruh earning per share dan current ratio terhadap harga saham pada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk periode 2015 sampai 2024, didapatkan hasil kesimpulan yaitu secara parsial earning per share memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Maka hal ini mengartikan bahwa earning per share berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk periode 2015 sampai 2024. Yang kedua yaitu secara parsial variabel current ratio didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,942 yang artinya lebih besar dari 0,05. Hal ini mengartikan bahwa variabel current ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk periode 2015 sampai 2024. Yang ketiga yaitu secara simultan atau uji F, variabel earning per share dan current ratio berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk periode 2015 sampai 2024 dengan hasil F hitung itu sebesar 54,556 atau lebih besar dari F tabel yaitu 4,737. Selain itu juga dapat dilihat dari hasil uji koefisien determinasi dengan nilai R-square yaitu 0,940 atau sama dengan 94,0%. Angka tersebut mengartikan bahwa earning per share dan current ratio berpengaruh terhadap harga saham sebesar 94,0%, yang artinya sisanya dari sebesar 6% tersebut dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian dalam jurnal ini. Terima kasih.